Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Untak BSDK Touna, Fakultas Ekonomi Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok kami dalam mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan dosen pengantar Bapak Yusriyadi SPMP. Saya Sadia Yahu sebagai moderator dalam video kali ini. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Sadia Ayahu, dengan NIM C20521063. Yang kedua dengan Ananda Ilmi Saputri dengan NIM C20521076. Ketiga, Abdul Rahman F. Timpa dengan NIM C20521102. Yang keempat, Supriyadi dengan NIM C2051112. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang yang bersama-sama mengerjakan tugas ini. Baik, inilah video presentasi kami. Pengertian IAD. Definition of IT. Ilmu alamiah dasar IAD sering disebut ilmu pengetahuan alam, IPA. Dan ada yang menyebut ilmu kealaman yang dalam bahasa Inggris disebut natural science atau science. Mas Query Yasin dalam bukunya mendefinisikan ilmu alamiah dasar IAD adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala-gejala dalam alam semesta ini, termasuk bumi yang terbentuk, dengan menggunakan konsep dan prinsip ilmu dasar. Jadi singkatnya, ilmu alamiah dasar IAD adalah ilmu yang mengkaji konsep-konsep dan prinsip dasar yang esensial saja dan hanya menjelaskan tentang metode-metode ilmu kealaman dan gejala-gejala alam yang ada lebih secara filosofi. Contohnya seperti biologi, fisika, dan kimia. Ketiga ilmu tersebut juga memiliki turunan lagi. Hakikat dan rasa keingintahuan manusia. Human nature curiosity. Hakikat manusia. Sesungguhnya hakikat manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya, dan manusia diberi naluri. Naluri adalah semacam dorongan alamiah dari dalam diri manusia untuk memikirkan serta menyatakan suatu tindakan. Hakikat manusia dalam wujud sifatnya adalah kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, moral, tanggung jawab, rasa kebebasan. Sifat keingintahuan manusia. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui. Untuk mengetahui sesuatu, manusia dapat menggunakan inderanya dengan cara mendengar, melihat, merasa, mencium, dan lain sebagainya. Semua pengetahuan yang didasarkan secara indrawi dikategorikan sebagai pengetahuan empiris. Artinya, pengetahuan yang bersumber dari pengalaman. Perkembangan alam pikir manusia. Natural development of human thinking. Pertama, masa bayi 0 sampai 2 tahun. Masa ini disebut periode sensori motorik. Pada periode ini, perkembangan kecerdasan bayi sangatlah cepat. Kedua, masa kanak-kanak 3-5 tahun. Masa ini disebut periode operasional. Pada periode ini, dorongan keingintahuan anak sangatlah besar, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa anak periode ini adalah masa bertanya. Ketiga, masa usia sekolah 6-12 tahun. Masa ini disebut periode operasional nyata. Pada masa kanak-kanak sangat aktif, ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik. Masa ini merupakan masa tenang. Karena proses perkembangan emosional, anak telah mendapatkan kepuasan maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keempat, masa remaja 13-20 tahun. Masa ini disebut periode proporsional format. Masa ini merupakan masa pertanggangan konflik, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa. Kelima, masa dewasa 20 tahun ke atas. Masa ini ditandai dengan kemampuan individu untuk berdiri sendiri. Mereka mampu mengendalikan perilaku dengan baik, menetapkan dirinya dengan anggota dalam kelompok, serta merupakan individu yang sangat bertanggung jawab. Sejarah pengetahuan pada manusia atau History of Knowledge in Humans. Sejarah manusia. 1. Homo sapiens, yaitu makhluk yang berpikir sehingga merupakan makhluk yang cerdas dan bijaksana.
Kedua, Homo faber adalah manusia yang dapat membuat alat-alat dan mempergunakannya atau disebut sebagai manusia kerja. Ketiga, Homo languens, yaitu manusia yang dapat berbicara sehingga apa yang menjadi pemikiran dalam otaknya dapat disampaikan melalui bahasa kepada manusia lain. Keempat, Homo socius, yaitu manusia yang dapat hidup bermasyarakat, bukan bergerombol seperti binatang yang hanya mengenal hukum rimba. Yang kelima, Homo economicus, yaitu manusia yang dapat mengadakan usaha atas dasar perhitungan ekonomi. Yang keenam, Homo religius, yaitu manusia yang menyadari adanya kekuatan gaib yang memiliki kemampuan lebih hebat daripada kemampuan manusia. Ketujuh, Homo humanus dan Homo aestheticus. Homo humanus adalah manusia yang berbudaya, sedangkan Homo aestheticus adalah manusia yang tahu akan keindahan. Cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Menurut Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857 Masehi, dalam sejarah perkembangan jiwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan yang berlangsung, ada 3 tahap, yaitu 1. Tahap teologi atau fiktif, kedua tahap filsafat atau metafisik, dan yang ketiga tahap positif atau ilmiah real. Baik, cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.